Shalom. Renungan kali ini berjudul Makhluk-makhluk Malaikat, bagian ke-6, oleh Evangelis Lokamanya Prawiro. Kitab suci mengandung banyak referensi tentang malaikat. Karenanya mengherankan, subjek ini sering diabaikan oleh pengkhotbah-pengkhotbah. Sementara malaikat memainkan peran sangat signifikan dalam mengungkapkan tujuan-tujuan Allah. Dalam Mazmur 104, Daud mendefinisi kodrat malaikat. Mereka adalah roh-roh. Dalam Alkitab New King James Version dikatakan, God makes his angels spirits. Ayat 4. Sekarang kita tahu, manusia juga memiliki roh di dalamnya. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23, Paulus berdoa untuk orang-orang Kristen. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Seluruh kepribadian kita terdiri dari 3 elemen: roh, jiwa, dan tubuh. Kitab suci mengungkapkan makhluk-makhluk roh adalah manusia dan malaikat-malaikat dihadapkan pada kesadaran ini. Mereka tidak akan berakhir. Mereka yang menolak belas kasih Allah ditakdirkan untuk menghabiskan kekekalan dalam lautan api yang tidak ada akhir dan tidak bisa keluar. Allah sendiri sering menampakkan diri pada manusia sebagai malaikat. Catat huruf besar M. Sebagai contoh, malaikat ilahi ini menampakkan diri pada Hagar, selir Abraham, ketika ia melarikan diri dari Sarah. Malaikat Tuhan berkata padanya, atau pada Hagar, "Kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya." Kejadian 16 ayat 9. Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya." Ayat 10. Kemudian malaikat berkata lagi, "Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar." Kejadian 21 ayat 18. Hanya Allah sendiri dalam pribadi malaikat bisa membuat janji-janji seperti ini. "Aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Dan aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar." Malaikat ini juga menampakkan pada Musa. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Keluaran 3 ayat 2. 2 ayat kemudian, malaikat yang sama secara spesifik disebut Allah. "Berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu." Ayat 4. Contoh lain, penampakan malaikat pada Gideon. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, "Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani." Jawab Gideon kepadanya, "Ah, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami?" Hakim-Hakim 6 ayat 12-13. Selanjutnya, malaikat ini disebut Tuhan. Seperti kita sudah lihat dalam bahasa Inggris, nama sakral 4 huruf Ibrani diterjemahkan sebagai Jehovah atau Yahweh. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, "Pergilah dengan kekuatanmu ini, dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau?" Ayat 14. Frasa "berpalinglah Tuhan kepadanya" mengindikasi ada pertemuan langsung muka dengan muka antara Yahweh dan Gideon. Mereka berbicara sebagai pribadi dengan pribadi. Kemudian lihat Hakim-Hakim 13 ayat 3-23. Malaikat yang sama menampakkan diri kepada ayah dan ibu Simson, sehingga malaikat Allah datang pula kepada perempuan itu. Ayat 9. Dan dalam ayat selanjutnya,
perempuan itu memberitahukan kepada suaminya, orang yang datang kepadaku menampakkan diri pula kepadaku. Ayat 10. Dalam ayat 22, Manoah, ayah Simson berkata, kita pasti mati sebab kita telah melihat Allah. Jadi, pribadi yang menampakkan diri pada ayah dan ibu Simson adalah manusia, seorang malaikat atau pengabar dari Allah, dan juga Allah sendiri. Siapa pribadi misterius ini? Ia pribadi sama yang kemudian dimanifestasikan dalam sejarah sebagai Yesus dari Nazaret. Yesus mengombinasi dalam dirinya sendiri seluruh 3 kodrat: Allah, seorang malaikat atau pengabar, dan manusia. Sedikitnya 2 penampakan malaikat ilahi lain ini dicatat dalam sejarah Israel. Bilangan 22 mencatat bagaimana Balak, Raja Moab, mengutus tukang tenung Bileam untuk mengutuk Israel. Namun sementara Bileam dalam perjalanan untuk melakukannya, Tuhan membuka mata Bileam dan ia melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan dengan pedangnya terhunus di tangannya. Dan ia menundukkan kepalanya dan sujud. Ayat 31. Dengan respons ini, Bileam mengakui bahwa ia dalam hadirat Allah. Setelah konfrontasi ini, malaikat itu melepas Bileam melanjutkan perjalanannya, namun memperingatkannya dengan keras. Tetapi hanyalah perkataan yang akan kukatakan kepadamu, harus kau katakan. Ayat 35. Hasilnya, Bileam menyampaikan 3 nubuat mulia berturut-turut yang mengungkapkan tujuan Allah untuk umatnya Israel. Setelah itu, dalam sejarah Israel, kerajaan Yehuda di selatan diserang oleh Asyur dan kota Yerusalem dikepung. Dalam menjawab doa Raja Hizkia, malaikat Tuhan membunuh 185.000 tentara Asyur di kemah mereka. Dan ketika orang-orang bangun subuh, ada mayat-mayat di sana, semua mati. 2 Raja-Raja 19 ayat 35. Itu demonstrasi kuasa Allah yang bekerja melalui malaikat Tuhan. Berbagai nas kitab suci juga menggambarkan malaikat-malaikat yang tidak ilahi, namun makhluk ciptaan. Makhluk-makhluk surgawi ini adalah roh-roh, namun mereka diperlengkapi dengan tubuh yang memampukan mereka melaksanakan berbagai fungsi mereka. Dalam banyak kasus, tubuh mereka direpresentasikan sebagai memiliki sayap. Malaikat-malaikat dengan fungsi-fungsi berbeda dibedakan dengan jumlah sayap mereka. Dalam bait Salomo, sebagai contoh, kerub direpresentasikan dengan memiliki 2 sayap, bentuk jamak. Kerub dalam Ibrani adalah kerubim. Sebab kerub-kerub itu mengembangkan kedua sayapnya di atas tempat tabut itu, sehingga kerub-kerub itu menudungi tabut serta kayu-kayu pengusungnya dari atas. 1 Raja-Raja 8 ayat 7. Menarik bahwa kerub adalah kata modern Ibrani untuk kubis. Apa asosiasinya? Kemungkinan karena cara sayap-sayap kerub menempel pada tubuhnya mirip daun kubis tumbuh dari batang tangkainya. Ini detail lebih jauh mengenai kerub di ruang Maha Kudus dalam bait. Sayap kerub-kerub itu seluruhnya 20 hasta panjangnya. Sayap yang sebelah kerub yang satu 5 hasta panjangnya dan menyentuh dinding ruang, sedang sayapnya yang sebelah lagi juga 5 hasta panjangnya dan menyentuh sayap kerub yang lain. Begitu pula sayap kerub yang lain itu 5 hasta panjangnya dan menyentuh dinding ruang, sedang sayapnya yang sebelah lagi juga 5 hasta panjangnya dan bersentuhan dengan sayap kerub yang pertama. Jadi, sayap kedua kerub itu membentang sepanjang 20 hasta, sedang kedua kerub itu berdiri di atas kakinya dan menghadap ruang besar. 2 Tawarikh 3 ayat 11-13. Kerub-kerub ini figur-figur yang mengagumkan. 5 hasta adalah 2,286 meter.
Jadi total rentang sayap setiap kerub adalah 4,572 meter. Yehezkiel 1 ayat 5-11 memberi deskripsi detail kerub-kerub yang memiliki 4 sayap yang disebut makhluk-makhluk hidup. Dan di tengah-tengah itu juga ada yang menyerupai 4 makhluk hidup. Dan beginilah kelihatannya mereka. Mereka menyerupai manusia, tetapi masing-masing mempunyai 4 muka dan pada masing-masing ada pula 4 sayap. Kaki mereka adalah lurus dan telapak kaki mereka seperti kuku anak lembu. Kaki-kaki ini mengkilap seperti tembaga yang baru digosok. Pada keempat sisi mereka, di bagian sayap-sayapnya tampak tangan manusia. Mengenai muka dan sayap mereka berempat adalah begini. Mereka saling menyentuh dengan sayapnya. Mereka tidak berbalik atau berjalan. Masing-masing berjalan lurus ke depan. Muka mereka kelihatan begini. Keempatnya mempunyai muka manusia di depan, muka singa di sebelah kanan, muka lembu di sebelah kiri, dan muka Raja Wali di belakang. Sayap-sayap mereka dikembangkan ke atas. Mereka saling menyentuh dengan sepasang sayap yang lain menutupi badan mereka. Jenis makhluk malaikat yang lain disebut serafim. Digambarkan dalam Yesaya 6. Serafim berhubungan langsung dengan kata Ibrani, api. Ini makhluk berapi yang membakar dan menjaga jalan untuk menghampiri Tuhan semesta alam. Siapapun yang menginginkan akses padanya harus melewati api. Setiap serafim memiliki 6 sayap. Para serafim berdiri di sebelah atasnya. Masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka. 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka. Dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Menutupi muka dan menutupi kaki adalah sikap menyembah. 2 sayap lainnya digunakan untuk terbang, melayani. Di surga ada penekanan 2 kali lebih banyak pada penyembahan daripada melayani. Tidakkah proporsi ini harus sama di bumi? Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Ayat 3. 3 kali ucapan kudus oleh para serafim adalah respons mereka pada pewahyuan dari satu Allah dalam 3 pribadi. Kita akan melihat beberapa nas dalam kitab suci yang mengacu pada malaikat-malaikat yang terlihat dalam perang. Tidak ada yang berbicara mengenai malaikat-malaikat terbunuh. Berbicara mengenai malaikat yang mati suatu kontradiksi. Dalam 1 Korintus 15 ayat 50, Paulus berbicara mengenai kategori makhluk-makhluk yang memiliki daging dan darah. Penggunaan frasa ini menjelaskan, ia mengkontras tipe makhluk ini dengan mereka yang memiliki daging, tapi tanpa darah. Makhluk pertama yang memiliki darah dan daging adalah Adam. Tujuan akhirnya adalah Yesus, sebagai Adam terakhir, yang akan menawarkan darahnya sebagai korban untuk dosa seluruh umat Adam. Tujuan apa yang malaikat layani? Malaikat bukan hanya roh, melainkan roh yang melayani, yang diutus oleh Allah untuk melayani umatnya. Dan tujuannya, bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Ibrani 1 ayat 14. Seperti sudah dinyatakan, kata Yunani yang digunakan dalam perjanjian baru untuk malaikat adalah angelos, yang berarti pengabar. Kata Ibrani yang digunakan dalam perjanjian lama untuk malaikat adalah malach, yang berarti pembantu. Malaikat karenanya adalah pembantu pekabar yang diutus dengan tugas khusus. Berikut beberapa dari mereka. Satu fungsi penting yang ditugaskan pada malaikat-malaikat kadangkala untuk membawa pewahyuan-pewahyuan yang dicatat menjadi kitab suci. Sebagai contoh,
pesan-pesan 6 pasal pertama Nabi Zakaria dibawa kepadanya oleh malaikat-malaikat. Berbagai bagian kitab Daniel diberikan oleh malaikat-malaikat. Namun yang paling signifikan dari semua adalah kitab Wahyu, yang adalah kulminasi atau puncak semua kitab suci. Lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar, dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Wahyu 22 ayat 6. Ini mengindikasi seluruh isi kitab Wahyu dikomunikasikan kepada Yohanes oleh seorang malaikat. Lebih jauh dalam pasal yang sama ini, Yesus sendiri dengan jelas menyatakan, Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Ayat 16. Alkitab juga mengandung contoh-contoh malaikat-malaikat yang diutus dari Allah dengan berbagai pesan untuk individu-individu. Sebagai contoh, Zakaria ketika melayani sebagai imam di bait menerima pesan dari seorang malaikat yang menubuatkan kelahiran Yohanes Pembaptis. Lihat Lukas 1 ayat 11-25. Kemudian malaikat agung Gabriel menampakkan diri kepada Dara Maria dan mengumumkan bahwa ia mengandung seorang anak laki-laki yang akan disebut Yesus atau Juru Selamat. Lihat Lukas 1 ayat 26-38. Pada klimaks pelayanan Yesus, sementara ia berdoa di Taman Getsemani, seorang malaikat menampakkan diri kepadanya, menguatkannya untuk siksaan yang terbentang di depan. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Lukas 22 ayat 43. Dalam Lukas 16 ayat 19-31, Yesus menggambarkan kematian pengemis bernama Lazarus dan mengangkat selubung peristiwa-peristiwa berikutnya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Ayat 22. Kita terpikat dengan fakta sekelompok malaikat-malaikat membawa Lazarus. Sudah pasti satu malaikat bisa membawa seorang kurus kering itu ke hadirat Allah. Namun Allah menghormatinya dengan pengawalan. Nilai-nilainya begitu berbeda dari kita. Ia menegakkan orang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. 1 Samuel 2 ayat 8. Di lain pihak, Yesus memperingatkan kita, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu, sebab apa yang dikatakan manusia dibenci oleh Allah. Lukas 16 ayat 15. Pelayanan lain malaikat-malaikat adalah menyelamatkan hamba-hamba Allah dari situasi-situasi bahaya. Ada banyak contoh dalam kitab suci. Daniel 3 ayat 19-25 mencatat bagaimana Sadrah, Mesah, dan Abednego menolak menyembah Allah Nebukadnezar dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala, yang berarti kematian. Namun makhluk tanpa nama keempat dengan kehadirannya menyelamatkan mereka dari semua yang membahayakan dan mereka keluar untuk memuliakan Allah. Tidak diragukan, orang keempat itu adalah makhluk malaikat. Kemudian Daniel menolak membelot dari komitmennya untuk berdoa kepada Allah Israel untuk kota Yerusalem, dan akibatnya ia dilempar ke dalam sarang singa. Lihat Daniel 6 ayat 10-23. Paginya Daniel meyakinkan raja, Allahku telah mengutus malaikat-malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu,
sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Ayat 23. Perjanjian baru mencatat intervensi serupa oleh malaikat-malaikat untuk umat Allah ketika di penjara. Kisah Para Rasul 5 ayat 17-28 menceritakan bagaimana rasul-rasul di penjara karena memberitakan Injil. Namun seorang malaikat dari Tuhan secara supernatural membuka pintu-pintu penjara, membiarkan mereka keluar dan menutup pintu di belakang mereka. Lalu ia menginstruksikan rasul-rasul untuk pergi mengajarkan orang-orang di bait. Lebih lanjut, Kisah Para Rasul 12 ayat 4-19 menceritakan bagaimana Petrus di penjara menunggu hukuman mati. Namun seorang malaikat dari Tuhan membangkitkannya dari tidur, melepaskan belenggu dan membawanya keluar dari penjara. Di titik ini, Petrus menyadari bahwa itu bukan mimpi dan ia berkata, "Sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Ayat 11. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru serupa menjamin kita bahwa Allah akan kadangkala mengintervensi melalui malaikat-malaikat mewakili hamba-hambanya dalam situasi-situasi bahaya dan membebaskan mereka. Pelayanan lain yang penting dari malaikat-malaikat adalah mengintervensi dalam bidang politik, apakah dengan mengangkat pemimpin-pemimpin atau dengan menyingkirkan mereka sesuai pengarahan Allah. Malaikat-malaikat bisa melepas kuasa supernatural mereka untuk mendukung pemimpin-pemimpin yang memiliki komitmen pada kehendak Allah, meskipun pemimpin-pemimpin ini sebenarnya tidak melayaninya. Contoh terkenal dicatat dalam naiknya Darius dari Media ke tampuk kekuasaan seperti digambarkan dalam Daniel 11 ayat 1. Seperti dahulu aku juga mendampinginya untuk menguatkan dan menyokongnya, yakni pada tahun pertama pemerintahan Darius orang Media itu. Darius Raja Persia yang mengikuti Kores Agung dan mengembangkan Imperium Persia ke berbagai arah.